Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di sini di Aksesoris Review. Nah, kali ini aku akan melanjutkan video yang kemarin, yakni kemarin hanya unboxing AirBoot T30. Ini akan aku review lanjutannya. Yang kemarin sudah banyak teman-teman nanyain produk ini. Ya, terus terang ini produk ini murah sekali karena ini dijual online mungkin sekitar 115 atau 120, bahkan ada yang jual hanya 111.000. Ya, mungkin itu akan berbeda di setiap kota. Teman-teman beli di toko mungkin akan berbeda lagi, mungkin bisa sekitar 150 atau 170 tergantung tempat tinggal teman-teman. Baik, akan saya lanjutkan, yakni ini adalah robot tipe AirBoot T30. Ini cukup ringan sekali. Built-in-nya kemarin juga sudah kita lihat sama-sama, yakni ini cukup ringan dan cukup enak. Emang dia tidak sesolid ya, maklum karena harganya yang sedemikian, jadi bahannya juga tidak sesolid yang kita bayangkan. Tapi untuk modelnya cukup cakep dan cukup enak dilihat. Nah, karena ini adalah review lanjutan, jadi kita hanya bahas kualitas dan kekurangan. Nah, dan mungkin nanti tergantung teman-teman akan menjadi pilihan teman-teman atau enggak. Karena kemarin banyak teman-teman juga yang nanya bagaimana sih cara koneksinya. Oke, kita coba koneksikan ya. Pertama mungkin akan aku masukkan dulu. Aku masukkan dulu ke sini. Nanti baru aku konekkan. Ya, kita tutup dulu. Nah, ini ada lampu indikator ya, sorry. Ini ada lampu indikator di sini. Nah, menyala. Kalau ini kita charging, kalau kondisinya full dia akan nyala biru, dan kalau posisi ngecas dia akan berwarna merah. Baik, akan kita coba konekkan. Pertama kita keluarkan dulu AirBoot-nya lagi. Nah, ini akan terdengar pairing dan connected. Nah, setelah itu kita akan cari Bluetooth-nya di handphone kita. Ya, ini kita segarkan dulu, kita refresh. Nah, ini akan muncul robot AirBoot T30. Kita konekkan saja. Nah, bagian ini mungkin karena ini tidak sehari-hari saya pakai, mungkin akan saya lewatin dan tidak saya contreng, dan kita akan pasangkan. Nah, dia akan sudah terhubung dan sisa baterainya 60%. Oke, seperti itu cara konektivitasnya, cukup mudah dan cukup gampang. Kalau ini kita masukkan nih, coba kita masukkan ya. Ada beberapa AirBoot soalnya yang saya tahu itu ketika kita masukkan ini tetap terkonek. Nah, itu nggak tahu apa itu kesalahan dari pabrikan atau bagaimana. Jadi, ini coba kita. Nah, dia kalau AirBoot T30 ini sudah disconnect ya. Nah, oke. Dan kalau kita otomatis sudah pernah terkonek, otomatis ini nanti akan terpairing dengan sendirinya. Tuh. Nah, tuh lihat. Sudah langsung terkonek otomatis. Jadi kita tidak perlu konekkan bolak-balik. Dan kita coba sekarang untuk penggunaan salah satu, apakah bisa atau enggak ya. Oke ya, kita masukkan lagi, dan ini disconnect lagi ya. Nah, kita ambil salah satu, apakah bisa. Nah, ternyata ini bisa digunakan salah satu untuk digunakan hanya sebelah saja. Ini banyak teman-teman yang kemarin apakah jenis AirBoot-nya itu bisa digunakan salah satu atau tidak, dan ternyata T30 ini bisa digunakan salah satu. Oke, kita masukkan lagi dan otomatis terdisconnect ya. Oke, kita lanjut. Pengalaman saya menggunakan ini. Pengalaman saya menggunakan ini, pertama mungkin saya sedikit terganggu dengan posisi touchscreen. Posisi touchscreen ini yang berada di sebelah sini. Nih, berada di sebelah sini. Setahu saya banyak AirBoot itu
touchscreen-nya terletak bagian samping sini, jadi saat kita gunakan ini akan lebih mudah. Jadi kita tinggal tekan seperti ini. Tapi karena ini posisi letaknya karena ada di depan sini, jadi agak repot karena kita harus mengangkat sendiri, dan ini sedikit terganggu dan terkadang juga sangat tidak terlalu peka ini untuk touchscreen-nya. Kurang bagus lah kalau menurut saya. Oke. Untuk selanjutnya, ini juga ada kendala juga kalau menurut saya yang pernah sering saya alami, yakni ketika saya gunakan itu yang tadi itu, karena ini posisinya di sini, jadi saya nggak sengaja mengambil ini dan tiba-tiba itu berbunyi sekali tuh, nggak tahu itu notifikasi apa, jadi agak terganggu ya, karena saya juga nggak tahu itu. Dan terus terang ini pertama kali kalau ini touchscreen-nya di sini, saya juga kemarin nyari-nyari itu posisi touchscreen-nya di sebelah mana. Saya pencet di sini ternyata nggak bisa, ternyata ketemunya di sini. Ya, oke. Terus ada teman-teman kemarin yang juga nanya kalau bagaimana untuk penggunaan pengangkatan telepon kalau saat kita gunakan. Nah, kemarin saya coba sendiri, nggak tahu atau nggak bisa atau bagaimana. Saya gunakan kemarin saat panggilan telepon. Nah, saat panggilan telepon kemarin tidak bisa saya gunakan untuk mengangkat panggilan. Ya. Tuh. Padahal di sini ini kan ditekan nih bagian L 2 kali. Nah, ternyata kemarin saya gunakan, saya nggak bisa gunakan untuk mengangkat telepon. Jadi saya sudah pencet-pencet, ternyata tidak bisa. Nggak tahu ini punya saya sendiri atau teman-teman juga ada yang ngalamin seperti ini, saya juga kurang tahu. Mudah-mudahan ini hanya terkendala hanya di T30 punya saya. Oke, balik lagi yang tadi saya bilang, yakni untuk suara, kualitas suara emang masih cukup dibilang bagus lah, biarpun ini suaranya lempeng, tapi kalau menurut saya masih lumayan dengan harga sekian ya. Kalau dibandingkan dengan merek-merek lain, apalagi yang ya daripada teman-teman membeli produk yang tidak original, saya rasa lebih baik membeli produk ini robot original. Tentunya ya mendapatkan kualitas seperti ini juga cukup bagus kalau menurut saya. Terus kalau untuk dari segi suara, ini tertolong lagi oleh Bluetooth yang saya bilang tadi, yakni Bluetoothnya sudah 5.3 ini. Untuk kemarin saya coba nonton film itu bahkan tidak terasa delaynya, dan saya coba beberapa kali juga untuk saat main game, jadi hampir tidak terasa delaynya. Jauh sekali dengan tipe-tipe robot yang terdahulu yang saya pernah review pertama kali, itu agak terasa delaynya. Ya, kalau ini saya rasa ini cukup bagus banget bagi teman-teman yang hobi main game, ya mungkin main PUBG atau dan lain sebagainya. Mungkin ini cukup rekomendasi karena harganya yang murah, tapi untuk kualitas delaynya tidak terasa, jadi cukup enak sekali. Oh iya juga karena ini kemarin juga saya coba untuk review kualitas audio suronnya itu saya coba iseng-iseng, saya coba apakah dia mampu mendeteksi audio 3 dimensi ya, audio 3 dimensi. Saya kemarin coba tes, hanya saja ini kebalik ya. Jadi yang harusnya L itu ternyata berbunyi di sebelahnya. Jadi ini tidak pas. Jadi ketika suara itu yang harusnya ada di sebelah kiri, dia terdengarnya di sebelah kanan. Begitupun sebaliknya, ketika suara audionya itu tidak berada di sebelah kanan, dia berada di sebelah kiri. Jadi ini sebaliknya. Sudah saya coba beberapa video di YouTube, sudah saya coba yang mungkin teman-teman juga barangkali ada beberapa teman-teman yang mengalami seperti ini, bisa ditulis di kolom komentar. Apakah teman-teman juga mengalami kendala seperti ini?
Kemarin sudah saya coba beberapa video. Nah, saya kira memang ada kan beberapa video itu yang emang kebalik, tapi ternyata sudah berkali-kali saya coba beberapa video ternyata sama saja. Oke, mungkin itu saja sementara yang bisa saya bagi ke teman-teman. Nah, kalau untuk dari segi harga dan kualitas, saya rasa ini masih rekomendasi banget untuk dimiliki karena harga yang cukup murah dengan kualitas yang cukup bagus. Kalau menurut saya rasa ini masih worth it untuk teman-teman punya, ya. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe videonya. Jangan lupa di-share bagi teman-teman yang suka. Dan tekan tombol lonceng akan membuat teman-teman tahu pertama kali video saya buat. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.